Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sahrijal dengan NIM 19140213. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demo program pada tugas akhir saya yang berjudul Sistem Rekomendasi Objek Wisata Pantai dengan menggunakan metode AHP dan VCOR. Jadi tahapan pertama yang dilakukan untuk memulai program yaitu dengan mengaktifkan web server lokal di komputer, yang mana web server lokal ini berfungsi sebagai penghubung antara database MySQL dengan bahasa pemrograman yang saya gunakan yaitu PHP. Untuk web server lokal yang saya gunakan yaitu ada XAMPP. Nah, ketika kita membuka XAMPP, kita aktifkan server Apache dan juga MySQL. Tunggu sampai portnya terisi. Setelah itu kita minimize XAMPP-nya. Tahap selanjutnya yaitu menjalankan program. Nah, pada tugas akhir saya membuat atau membangun program dengan framework PHP yaitu bernama Laravel. Nah, di Laravel sendiri ketika kita akan menjalankan sebuah program, kita mengetikkan sebuah perintah yaitu PHP artisan serve. Kemudian klik enter. Nah, ketika sudah muncul starting Laravel Development Server, akan menunjukkan link atau tautan yang dapat kita akses untuk membuka program yang telah kita buat, atau juga dapat mengunjungi halaman localhost 8000. Nah, ketika pertama kali program dibuka, maka akan muncul sebuah alert yang berisi perizinan agar pengguna mengizinkan untuk memberikan akses lokasinya terhadap program yang saya bangun. Pada kesempatan kali ini, kita sebagai pengguna harus mengizinkan sistem untuk dapat mengakses lokasi kita. Kita klik allow on every visit. Nah, ketika pengguna telah mengizinkan lokasi, maka akan memunculkan daftar alternatif objek wisata yang terdekat dari lokasi kita. Nah, untuk program ini sendiri atau website ini saya bangun dan saya beri nama dengan nama Sirup Sergai, di mana Sirup Sergai ini merupakan singkatan dari Sistem Rekomendasi Objek Wisata Pantai Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, pada website ini tertera yaitu nama website, kemudian ada deskripsi singkat yang menjelaskan ini website apa, di mana di sini dijelaskan pengertian dari website itu sendiri, yaitu merupakan sebuah website layanan masyarakat yang dapat memudahkan wisatawan atau pengguna dalam menentukan tujuan pantai yang ingin dikunjungi, di mana pada website ini pantai yang dikunjungi itu dapat kita sesuaikan berdasarkan kebutuhan dan keinginan kita. Kemudian di sini ada sebuah alert, yaitu menunjukkan bagaimana sih proses awal yang harus dilakukan oleh pengguna ketika mengunjungi objek wisata pantai. Di sini ada alert berupa tekan tombol cari rekomendasi pantai untuk memulai, dan di bawahnya ada tombol cari rekomendasi pantai untuk memulai pencarian pantai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Nah, di sebelah kanannya ada logo yang bertuliskan Sirup Sergai dengan ilustrasi berupa suasana pantai. Biasanya ada pohon kelapa, ada pelampung, dan juga ada ombak pantai serta matahari yang begitu terik. Kemudian di bagian bawah ada fitur pantai terdekat, di mana pantai terdekat ini merupakan daftar alternatif objek wisata pantai yang diurutkan berdasarkan jarak terdekat dari lokasi pengguna ke lokasi objek wisata pantai. Akan ditampilkan 4 data awal, yang mana ketika kita klik see more atau lihat lebih lanjut akan menampilkan daftar objek wisata lain. Kemudian di bawahnya juga ada beri feedback, di mana feedback ini berguna untuk pengembangan website kedepannya, agar masukan yang diberikan oleh pengguna dapat dikaji oleh pengembang agar website dapat dikembangkan lebih baik lagi. Di sini ketika pengguna ingin memberikan feedback, maka akan dimintakan namanya, email,
kemudian nomor WhatsApp dan juga feedback. Dan di sini ada tombol kirim feedback untuk mengirimkan feedbacknya. Yang pertama yang ingin saya demokan yaitu user atau pengguna ketika ingin melakukan pencarian rekomendasi objek wisata pantai dengan cara mengklik tombol cari rekomendasi pantai. Nah, ketika pengguna melakukan klik pada tombol tersebut, maka akan memunculkan pop-up atau modals yang tampak pada layar dengan judul subhalaman yaitu cari rekomendasi pantai. Nah, terus di bawahnya ada alert lagi atau petunjuk yang diberikan kepada pengguna, yaitu bahwasanya pengguna tidak perlu mengisi semua formulir. Isilah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Jadi pengguna tidak perlu mengisi seluruh formulir ini, bahkan juga pengguna dapat untuk tidak mengisi semuanya. Dengan mengabaikan formulirnya berarti dalam hal ini pengguna tidak memiliki preferensi, jadi akan mencari tanpa filter. Nah, ketika diklik tombol cari tanpa filter, maka akan muncul seluruh daftar rekomendasi objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Serdang Berdagai. Nah, pada bagian hasil rekomendasi ini akan muncul yaitu pertama kali yaitu alert atau pesan kepada pengguna, yaitu bahwa alternatif ranking 1-5 adalah rekomendasi terbaik, dimana walaupun ini semua tampil sebagai hasil rekomendasi, tapi ada juga validasi terhadap rekomendasi terbaik. Nah, rekomendasi terbaik dalam hal ini yaitu yaitu menghasilkan validasi 1-5, dan validasi ini dihitung atau dihasilkan dari proses perhitungan kompromi dari metode VIKOR. Nah, untuk tampilannya sendiri di sini akan ada daftar rekomendasinya di mana ada gambarnya, ada nama pantainya, kemudian ada skor dari setiap alternatif objek wisata pantai, di mana ada skor S, ada skor R, dan juga ada indeks VIKOR atau skor Q. Di sini juga ada tombol lihat maps, di mana ketika tombol ini diklik akan langsung dialihkan ke halaman Google Maps untuk titik lokasi yang akurat. Kemudian di sini ada juga tombol detail perhitungan, yang mana tombol ini akan dialihkan ke halaman detail perhitungan dari proses perankingan metode VIKOR dan juga pembobotan dengan metode AHP. Dan ketika kita klik, maka akan beralih ke halaman proses perhitungan gabungan metode AHP dan VIKOR, di mana di sini yang pertama ada penjelasan tentang bagaimana pembobotan kriteria dengan metode AHP. Di sini akan ditampilkan tabel-tabel proses perhitungannya satu persatu. Dan di sini selanjutnya ketika proses pembobotan telah selesai, akan dijelaskan juga bagaimana proses perankingan alternatif dengan metode VIKOR. Dan di sini akan muncul tabel-tabel perhitungannya. Baik, setelah itu kita akan kembali ke hasil rekomendasi tadi. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba untuk mencari rekomendasi pantai yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan saya. Sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa pada setiap pengisian formulir ini atau dalam setiap pengisian form ini terdapat validasi yang dapat memudahkan pengguna ketika ia menginputkan setiap label-label dari formulir ini. Yang pertama untuk biaya masuk, ketika kita memasukkan inputan di luar dari data kita atau record data pada database, yaitu kan biasanya ada data minimal dan data maksimal, dimana ketika user menginputkan di luar dari data tersebut, maka akan memunculkan alert atau warning di bawahnya, yaitu ketika tidak memenuhi maka akan muncul validasi bahwasanya harus lebih dari
4.999. Kenapa harus lebih dari 4.999 biaya masuk termahalnya? Karena biaya masuk tiket satu orang tiket itu paling murah 5.000, dan pengguna dipersilakan untuk memasukkan biaya masuk paling rendah adalah 5.000. Jadi ketika kita menginputkan biayanya Rp1, maka sistem akan menolak inputan tersebut dan munculkan warning. Dan untuk tombol cari di sini akan secara otomatis dinonaktifkan. Jadi untuk mengatasinya kita harus memenuhi validasi dari inputan tersebut, yaitu harus memasukkan lebih dari 4.999. Dalam hal ini saya ingin mencari pantai dengan biaya masuk termahalnya itu per tiket 10.000. Nah, ketika kita mengklikkan memasukkan 10.000, maka alert atau warning tadi akan hilang secara otomatis. Kemudian begitupun untuk jarak terjauh, di mana ketika kita mengklik jarak terjauhnya itu di luar dari range data pada database, maka ia akan munculkan warning seperti pada label biaya masuk termahal sebelumnya, yaitu sebagai berikut, bahwasanya harus lebih dari 7,18 km. Kenapa harus lebih dari 7,18 km? Karena jarak objek wisata terdekat yaitu 7,19 km. Maka pengguna dipersilakan untuk memasukkan jarak paling dekat yaitu 7,19 km. Seperti yang kita lihat pada pantai terdekat tadi, pantai yang paling dekat yaitu memiliki jarak 7,19 km. Jadi dalam hal ini penulis ingin mencari rekomendasi pantai dengan jarak terjauhnya yaitu 15 km. Kemudian ada ada label fasilitas dan juga label wahana, di mana di sini untuk memfilter data ingin pantai yang memiliki fasilitas apa dan juga ingin memiliki wahana yang seperti apa. Dalam kesempatan ini penulis ingin mencari pantai dengan fasilitas yang utama itu musola tentunya, kemudian ada fasilitas pondok serta fasilitas toilet. Itu fasilitas yang wajib harus dimiliki menurut penulis untuk mencari rekomendasi pantai pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk wahananya penulis menginginkan adanya permainan anak serta adanya kapal. Kemudian untuk waktu operasional, dalam hal ini penulis tidak ingin sebenarnya mencari waktu operasional, tapi untuk pengujian ini penulis mencari waktu operasionalnya itu untuk waktu bukanya itu jam 10, kemudian untuk waktu tutupnya yaitu mungkin jam 6 sore. Kemudian untuk ulasan minimal di sini ada petunjuk kepada pengguna yaitu harus kurang dari bintang 4,3, yang mana karena hal tersebut ulasan maksimal yang dimiliki oleh pantai yang di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu 4,2. Jadi ketika user memasukkan bintang 4,3 maka tidak akan mencakupi data yang ada. Dan di sini juga range dari bintangnya juga udah disesuaikan agar user tidak dapat memasukkan bintang di 4,3. Jadi pada kesempatan kali ini user ingin mencari pantai dengan bintang atau ulasan minimal yaitu 3,7. Kemudian kita klik cari di sini. Nah, ketika sebelumnya pengguna tidak memasukkan apa-apa, maka tombol untuk pencairannya itu sebelumnya itu cari tanpa filter. Namun apabila user atau pengguna telah memasukkan inputan terhadap formulir yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, maka tombol tersebut akan berubah menjadi tombol cari. Dan ketika kita klik tombol cari, maka akan menghasilkan daftar rekomendasi alternatif objek wisata pantai. Nah, di sini seperti sebelumnya akan diberikan
alert atau penjelasan alternatif dengan rekomendasi terbaik itu alternatif dengan ranking berapa. Nah, pada kesempatan ini sistem telah menghitung bahwasanya alternatif ranking 1 adalah rekomendasi terbaik. Jadi Pantai Pondok Permai merupakan pantai yang paling pas dari inputan kita sebelumnya, sehingga Pantai Pondok Permai menjadi pantai dengan rekomendasi terbaik. Akan tetapi di sini juga ada pantai-pantai lain yang direkomendasikan. Tetapi dalam hal ini disarankan kepada pengguna bahwasanya untuk mengunjungi pantai Pondok Permai. Nah, ketika kita klik gambar atau juga kita klik di bagian nama pantai, maka akan menuju ke halaman detail dari pantai tersebut. Nah, di sini juga berisi penjelasan dia ranking berapa, kemudian skor S-nya berapa, skor R-nya berapa, dan indeks Vicornya itu berapa. Dan di sini ada gambar dari pantai tersebut, dan pengguna dapat melakukan swipe right dan swipe left pada gambar-gambar ini untuk melihat bagaimana kondisi dan lokasi dari pantai tersebut. Dan di sini juga ada penjelasan tentang biaya masuknya berapa, kemudian dijelaskan juga jarak dari pengguna ke alternatif objek wisata pantai itunya berapa, kemudian fasilitas di sana yang disediakan apa aja, dan wahana yang ada itu apa-apa saja. Kemudian juga ada penjelasan waktu operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian untuk ulasannya ini juga dijelaskan dia memiliki bintang berapa. Dan di sini ada juga tombol kunjungi sekarang, di mana ketika tombol ini diklik maka respon yang dihasilkan oleh sistem itu sama seperti pada tombol lihat maps, di mana ini akan dialihkan ke aplikasi Google Maps untuk melihat titik lokasi yang akurat dari objek wisata pantai ini. Dan ketika kita klik maka akan ke direct ke Google Maps. Nah, di Google Maps ini juga akan diberikan titik lokasi pada alternatif objek wisata pantai Pondok Permai. Kita close, kemudian kita klik kembali untuk kembali ke halaman hasil rekomendasi tadi. Kemudian pada kesempatan kali ini penulis akan melihat bagaimana detail perhitungannya. Jadi untuk bagian pembuatan kriteria dengan metode AHP ini tidak ada perubahan karena memang ini telah dihitung sejak awal ketika sistem dirancang. Kemudian untuk perankingan alternatif metode Vicor ini ada perbedaannya, yaitu untuk alternatif yang dihitung perankingannya itu hanya berdasarkan alternatif objek wisata pantai yang mana nilai parameternya tersebut sesuai dengan inputan yang telah kita masukkan tadi. Jadi dengan biayanya yaitu biaya masuknya masing-masing 10.000, kemudian jaraknya dan sebagainya. Jadi yang dihitungkan hanya yang mencakupi data yang sesuai dengan inputan kita. Kemudian di sini juga dilakukan proses perankingan dengan metode Vicor sehingga menghasilkan Pantai Pondok Permai sebagai ranking pertama pada hasil rekomendasi objek wisata pantai yang sesuai dengan inputan yang telah kita masukkan sebelumnya. Di sini kita juga dapat kembali ke halaman beranda dengan mengklikkan nama website atau logo website. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur beri feedback, di mana di sini saya akan mencoba memberikan feedback terhadap aplikasi ini. Pertama, saya ingin memasukkan nama saya, kemudian saya masukkan email saya. Untuk nomor WhatsApp, untuk nomor WhatsApp ini tidak wajib karena terkait privasi dan lainnya. Kemudian untuk feedback ini harus diisi sama seperti nama dan email. Untuk feedback sendiri, pengguna dapat memasukkan feedback apapun untuk aplikasi ini.
Kemudian kita klik kirim feedback untuk mengirimkan feedback. Nah, ketika kita mengirimkan maka akan muncul alert bahwa feedback berhasil dikirim. Nah, kemudian di sini ada sebuah fitur update lokasi di mana ketika kita sedang menggunakan website tersebut di perjalanan, maka otomatis kan jarak kita akan berubah, sehingga ketika jarak kita berubah, maka kita perlu mengupdate lokasi agar jarak juga ikut terupdate pada website. Ketika update lokasi, maka sistem akan melakukan reload atau refresh pada website Sirup Sergai ini. Karena dalam pengujian ini penulis hanya berada di tempat yang sekarang berada dan tidak dalam perjalanan, maka hal tersebut tidak dapat mengubah jaraknya karena jaraknya memiliki nilai yang tetap. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halaman admin, di mana halaman admin digunakan untuk memanajemen data-data yang ada pada database, sehingga jika nantinya website tersebut dikembangkan oleh pihak pariwisata di Kabupaten Serdang Bedagai, admin atau administratornya tidak perlu melakukan manajemen pada interface PHP My Admin, jadinya tinggal melakukan manajemen pada website Sirup Sergai saja. Nah, untuk masuk ke halaman admin maka diperlukannya verifikasi akun terlebih dahulu, yaitu dengan proses login, dimana untuk masuk ke proses login kita klik pada URL yaitu localhost8000/admin, dimana di sini kita dimintakan untuk melakukan login terlebih dahulu, dimana di sini admin diminta untuk memasukkan email address dan juga password, dan juga ada tombol login untuk melakukan login. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan akun yang tidak ada pada database atau akun yang tidak diizinkan untuk mengakses manajemen data. Nah, ketika data tersebut tidak cocok maka akan muncul alert email atau password salah. Selanjutnya saya akan mencoba untuk memasukkan akun yang benar. Nah, ketika akun tersebut cocok dan berhasil diverifikasi, maka akan muncul ke halaman admin, di mana yang pertama di sini ada manajemen data user, di mana ketika ingin menambahkan administrator baru, maka admin perlu menambahkan data untuk data akun untuk admin tersebut dengan mengklik tambah data di sini. Nah, ketika kita mengklik tambah data maka akan muncul form yang mengharuskan kita untuk memasukkan nama, username, email, dan password. Sini saya coba masukkan nama saya sendiri. Dan di sini ada tombol cancel, reset, dan submit. Dan di mana tombol cancel ini akan mengembalikan kita ke halaman sebelumnya. Kemudian tombol reset ini berfungsi untuk mengembalikan nilai yang telah kita inputkan sebelumnya seperti ini. Kita klik reset maka semua nilai yang telah kita inputkan akan kosong kembali. Kemudian untuk tombol kirim, tombol submit itu akan mengirim atau menyimpan data yang telah kita inputkan. Nah, ketika berhasil data tersebut ditambahkan maka akan muncul alert user berhasil ditambahkan. Nah, di sini user yang memiliki action hanya user yang baru kita tambahkan, karena user yang tetap atau permanen yaitu user admin itu sendiri atau admin utama. Kemudian di sini ada action detail, di mana kita dapat melihat detail dari user. Kemudian ada halaman ubah, ada action ubah, di mana kita dapat mengubah data dari user tersebut. Misalnya kita mengubah namanya menjadi Ijal 1 dan kita klik submit, maka akan mengubah nama user tersebut menjadi Ijal 1. Kemudian ketika ada action hapus,
di mana di sini akan muncul warning atau alert berupa apakah Anda yakin menghapus data. Nah, ketika kita klik tombol yakin, maka data tersebut akan dilanjutkan untuk dihapus, dan ketika kita mengklik tombol cancel, maka data tersebut batal untuk dihapuskan. Ini kita klik yakin, maka data tersebut akan terhapus dan muncul alert bahwasanya user berhasil dihapus. Nah, untuk manajemen yang kedua yaitu kita dapat manajemen master pantai atau data tabel pantai, di mana pada halaman depannya terdapat beberapa informasi atau terdapat beberapa data pantai yang telah ada. Kemudian di sini kita dapat juga menambahkan data pantainya apabila suatu waktu di Kabupaten Serdang Bedagai terdapat alternatif objek wisata lain. Kemudian kita dapat menambahkan data pantai yang baru. Ketika kita mengklik tambah data, maka akan dialihkan ke formulir untuk penambahan data pantainya, di mana di sini ada label foto, nama, link maps, ulasan, latitude dan longitude, biaya masuk, fasilitas wahana serta waktu operasional. Nah, label-label ini merupakan kolom-kolom yang perlu diisi, di mana kolom tersebut berguna untuk detail dari pantai yang ingin ditambahkan. Kita akan coba untuk memasukkan foto, tapi sebelumnya kita akan mencoba tombol-tombol di bawah ini. Tombol cancel untuk kembali, tombol reset untuk kembali akan kita coba terlebih dahulu. Kemudian tombol reset untuk mengembalikan nilai input yang telah kita inputkan sebelumnya, misalnya nama pantai Bali Lestari 2 misalnya. Ketika klik reset, maka nilai inputan yang telah kita masukkan tadi akan kosong, sehingga semua inputan yang telah kita masukkan akan terhapus. Kemudian di sini user ingin mencoba memasukkan data pada tabel pantai, di mana di sini pantainya, nama pantainya pantai link maps-nya, kemudian ulasannya 4,1, latitude-nya, longitude-nya, kemudian untuk biaya masuknya 10.000. Untuk fasilitasnya ada musola, ada restoran, ada hotel, dan ada pondok. Ini hanya pemisalan saja. Kemudian untuk wahana ada waterboom, ada mini zoo, ada permainan anak. Kemudian untuk waktu operasionalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian kita klik submit, maka data yang telah kita inputkan akan tersimpan sebagai data baru pada tabel pantai, sehingga akan muncul alert pantai berhasil ditambahkan, dan data yang baru ditambahkan akan muncul di bagian paling atas, data pantai. Kemudian di sini juga ada tombol action, di mana di sini ada detail, ada edit, dan juga ada hapus. Ketika kita klik detail, maka akan muncul detail dari pantai yang kita klik atau ingin kita lihat. Kemudian di sini ada tombol kembali yang akan mengembalikan kita ke halaman sebelumnya. Kemudian di sini ada action ubah, di mana kita dapat mengubah data pantai yang ada. Misalnya kita mengubah namanya jadi Bali Lestari 3, dan ketika kita klik cancel, maka akan membatalkan perubahan. Kemudian kita klik reset, maka akan mengembalikan nilai awalan tadi yang awalnya 2, kita ubah jadi 3. Kita klik reset, maka akan kembali menjadi 2. Kemudian kita klik submit, dia akan menyimpan perubahan yang ada, dan pantai nama pantai yang kita ubah telah berhasil diubah, dan muncul alert pantai berhasil diubah. Dan ketika ingin menghapusnya, ada tombol action hapus di sini, dan muncul alert apakah Anda yakin menghapus data pantai. Kemudian ketika kita klik yakin, maka akan melanjutkan untuk proses penghapusan, dan ketika kita klik cancel, maka akan penghapusan akan dibatalkan. Nah, untuk data pantai ini memiliki relasi dengan data alternatif, yang mana jika kita
apapun yang kita tambahkan di sini, apapun yang kita ubah di sini, dan apapun yang kita hapus di sini, maka akan berakibat pada data alternatif. Nah, di sini juga tertambah Pantai Bali Lestari 3 telah tertambah pada data alternatif, karena data alternatif ini data-datanya berisi nilai-nilai nilai parameter setiap kriteria yang telah dinormalisasikan. Jadi dari data-data pantai yang kita tambahkan tadi akan dilakukan perhitungan, akan dilakukan normalisasi, dan data normalisasinya diinputkan pada tabel data kriteria. Kemudian kita coba misalnya hapus data pantai untuk mengecek apakah data alternatif juga akan terhapus. Kita klik hapus, yakin, akan muncul alert pantai berhasil dihapus. Dan kita cek pada data alternatif, maka data pantai yang dihapus tadi juga terhapus pada data alternatif. Kemudian manajemen data selanjutnya itu manajemen data fasilitas, yang mana pada fasilitas ini kita dapat menambahkan fasilitas. Misalnya ada fasilitas-fasilitas baru yang tersedia di objek wisata, maka kita dapat menambahkan data fasilitas. Menambahkan data dengan klik tambah data, kemudian akan dimintakan nama fasilitasnya. Ketika kita memasukkan nama fasilitas yang sudah ada, maka akan muncul validasi bahwasanya kita tidak boleh memasukkan fasilitas yang sama. Nah, seperti ini. Maka akan muncul alert kolom nama sudah ada sebelumnya. Jadi kita tidak bisa memasukkan fasilitas yang sama. Jadi kita harus memasukkan fasilitas yang berbeda. Misalnya fasilitas, dalam ini kita coba musola 2 ya. Nah, cancel untuk kembali, seperti tombol sebelumnya, cancel untuk kembali, dan reset untuk mengembalikan nilainya menjadi kosong. Nah, seperti ini. Dan submit untuk mengirimkan dan menyimpan data. Kita klik submit, maka akan muncul alert fasilitas berhasil ditambahkan, dan data musola 2 berada pada atas di data fasilitas. Kemudian ada action edit, di mana kita dapat mengubahnya. Dan di validasi untuk bagian ubah juga sama seperti bagian menambahkan data, di mana kita tidak dapat menambahkan data yang telah ada. Misalnya dari musola 2 kita ubah jadi musola, kan data musola tadi sudah ada. Jadi ketika kita submit, maka akan muncul alert kolom nama sudah ada sebelumnya. Jadi kita ubah misalnya jadi musola 3 atau tetap menjadi musola 2. Kan itu tidak mengubah apa-apa, jadi kita coba di musola 3. Kita klik submit, maka akan muncul alert fasilitas berhasil diubah dan nama berubah jadi musola 3. Kemudian kita klik ada action hapus di sini, akan muncul alert. Kemudian kita klik yakin untuk menghapusnya. Setelah itu akan muncul alert fasilitas berhasil dihapus. Kemudian untuk wahana sama seperti fasilitas, ada tambah data, ada action edit dan juga hapus, dan tampilannya juga serta validasinya juga sama. Dalam hal ini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena memiliki tampilan yang sama dengan fasilitas. Kemudian untuk data kriteria, nah untuk manajemen data kriteria hanya sebatas dapat mengedit data kriteria, karena kriteria ini telah ditetapkan sebelumnya bersama dengan diskusi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai, di mana kriterianya digunakan hanya 6. Apabila ingin menambahnya, maka harus dilakukan perancangan sistem dari awal lagi. Jadi di sini hanya sebatas dapat mengubah nama kriterianya, tipe kriterianya, dan juga skala prioritasnya. Yang mana skala prioritas ini juga berpengaruh pada hasil rekomendasi yang nantinya akan dihasilkan. Dan pada ubah ini kita dapat mengubah nama kriterianya, misalnya biaya masuk, dan tipe kriterianya cost atau benefit, yang mana ini juga berpengaruh terhadap perhitungan.
Jadi pada hal ini kita tidak mengubahnya, akan tapi saya akan mencoba untuk mengubah nama kriterianya menjadi biaya masuk tes. Coba. Nah, maka nama kriteria akan berubah. Saya akan coba kembalikan ke seperti semula agar tidak berakibat apapun terhadap sistem rekomendasi. Kemudian untuk data alternatif saya jelaskan sebelumnya bahwasanya ini berelasi dengan tabel tabel pantai, sehingga apapun yang diubah, ditambahkan dan juga dihapus pada tabel pantai juga berpengaruh kepada tabel data alternatif. Nah, untuk feedback di sini tidak ada manajemen apapun, kita hanya dapat melihat feedback yang telah diberikan. Seperti yang sebelumnya telah saya coba bahwasanya saya memberikan feedback yaitu dengan nama saya sendiri telah masuk ke database-nya, yaitu bahwasanya berisi websitenya Keren Bank seperti yang saya masukkan sebelumnya. Dan di sini juga ada icon untuk melakukan minimize atau melakukan penyembunyian sidebar. Jadi hanya icon-icon saja yang muncul, tidak full nama-nama dari menu-menu ini. Kemudian di sini kita dapat melakukan logout atau keluar dari halaman admin dengan klik foto di sini, dan ada logout untuk keluar dari sistem. Dan ketika kita logout maka akan dialihkan ke halaman beranda website Sirup Sergai atau sistem rekomendasi objek wisata pantai. Nah, begitu tadi penjelasan demo program dari website Sirup Sergai yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya. Semoga penjelasan tersebut dapat menjelaskan secara keseluruhan tentang website yang saya bangun, dan apabila ada kesalahan dan juga kekeliruan atau ketidakjelasan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.